Oke, udah cukup lama juga saya tidak buat video YouTube. Sekarang saya buat lagi karena ada satu isu penting tentang DKI Jakarta, apalagi kalau bukan Formula E. Ya, fraksi PSI dari awal sudah tidak setuju dengan adanya Formula E ini. Kami merasa bahwa Formula E ini tidak diperlukan. Untuk apa kita menggelontorkan uang yang sangat besar ketika Pemprov DKI Jakarta sedang menghadapi pandemi. Bahkan kalau tidak ada pandemi pun, kami dari fraksi PSI tidak setuju. Karena menurut kami ini buang-buang anggaran. Masih banyak hal-hal yang bisa dibelanjakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk kesejahteraan masyarakat dibandingkan kalau kita gunakan uangnya untuk balapan Formula E ini. Nah, terkini kami dari fraksi PSI mengeluarkan satu rilis yang cukup penting mengenai dana Formula E ini. Biarkan saya bacakan. Jadi kami mengeluarkan rilis beberapa hari yang lalu, di mana rilisnya kami membahas mengenai legalitas pembayaran komitmen fee sebesar 560 miliar kepada Formula E. Jadi BPK mencatat bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah membayar 53 juta pound sterling atau sebesar 983 miliar dari tahun 2019 sampai 2020 untuk acara Formula E ini. Nah, dari uang 983 miliar itu, 560 miliarnya dibayarkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, ya, sebesar 560 miliar kepada Formula E sebagai komitmen fee. Nah, kami dari fraksi PSI mempertanyakan legalitas dari pembayaran komitmen fee sebesar 560 miliar tersebut. Mengapa kami mempertanyakan hal tersebut? Karena seperti yang diucapkan oleh Anggara Wicitra, Wakil Ketua Komisi E, bahwa jika kita mengikuti ketentuan di dalam perjanjian pembayaran komitmen fee, hal itu merupakan kewajiban dari PT Jakpro, bukan kewajiban Dispora. Di dalam laporan BPK, belum ada penjelasan dari Pemprov DKI tentang yang menjadi dasar bagi Dispora untuk membayar komitmen fee. Apakah pembayaran tersebut legal? Anggara menerangkan, walaupun Dispora dan Jakpro sama-sama berada di bawah Pemprov DKI, tapi transaksi pembayaran hanya bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang telah diatur dalam perjanjian. Analoginya, jika Dinas Pendidikan mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk membangun sekolah, apakah boleh Dinas Bina Marga ujuk-ujuk mengeluarkan uang untuk membayar kontraktor tersebut? Setahu saya tidak boleh seperti itu, ucap Anggara. Laporan BPK menunjukkan bahwa anggaran Formula E memang bermasalah sejak awal. Jika persoalan ini dibiarkan, maka akan menjadi contoh buruk dalam tata kelola keuangan Pemprov DKI. Mumpung masih ada waktu, sebaiknya Gubernur Anies menarik kembali uang komitmen fee yang telah dibayar, lalu rencanakan ulang semuanya dengan matang, tutur Anggara. Jadi apa yang kami soroti adalah bagaimana legalitas dari ditransfernya uang sebesar 560 miliar kepada Formula E. Kami mempertanyakan hal ini karena Indonesia adalah negara hukum. Dan sudah biasa bahwa dalam suatu transaksi bisnis, pasti ada pihak-pihak yang harus melakukan kewajiban dan ada juga pihak-pihak yang mendapatkan haknya. Nah, dalam konteks ini, seharusnya dalam perjanjian tersebut, yang memiliki kewajiban untuk mentransferkan uang 560 miliar adalah PT Jakpro sebagai BUMD, bukan Dinas Pemuda dan Olahraga yang merupakan bagian dari pemerintah daerah. Hal ini penting, mungkin terlihat sepele dalam arti apa bedanya yang membayar Dinas Pemuda Olahraga atau PT Jakpro, yang dua-duanya kan uang negara ya, 560 miliar. Tapi ini menjadi penting karena
hal ini harus sesuai dengan perjanjiannya. Kalau dalam perjanjian dalam Formula E tersebut yang membayarkan seluruh transaksi adalah PT Jakpro, maka PT Jakpro saja yang membayarkan komitmen fee tersebut, bukan Dispora sebagai bagian dari pemerintah daerah. Dan kalau kita misalnya melihat bahwa PT Jakpro ini yang melakukan transaksi, seharusnya kan bisa menggunakan uang-uang yang bersumber dari non-APBD. Kalau dari Dispora, pasti dari APBD. Ya. Jadi jelas bahwa 560 miliar itu dari pajak masyarakat. Nah, sekarang kami mempertanyakan, kenapa harus Dinas Pemuda dan Olahraga yang membayar uang tersebut, bukan PT Jakpro? Karena ini akan mengakibatkan konsekuensi hukum yang berbeda. Kalau kita pakai BUMD, kembali lagi, uangnya tidak harus dari APBD. Bisa saja PT Jakpro mencari uang sendiri, lalu dia setorkan ke Formula E. Tetapi kalau pakai Dinas Olahraga yang merupakan bagian dari pemerintah daerah, pasti uangnya dari pajak masyarakat. Karena Dispora adalah bagian dari pemerintah daerah yang memungut pajak dari masyarakat. Nah, ini kami pertanyakan, sebenarnya dalam perjanjian tersebut seperti apa? Apakah yang harus membayarkan komitmen fee adalah Dispora atau PT Jakpro? Karena sekali lagi, ini akan berakibat pada konsekuensi hukum yang berbeda. Lalu kami mengeluarkan juga rilis kedua dengan judul PSI menilai Pemprov DKI tidak jujur dalam menyusun studi kelayakan Formula E. Di dalam laporan pemeriksaan BPK, ditemukan pada tahun 2019 kesalahan dalam studi kelayakan. Partai Solidaritas Indonesia meminta Pemprov DKI jujur dalam menyusun studi kelayakan terkait dengan Formula E ini. Menurut BPK, studi kelayakan dilaksanakan oleh PT Jakpro dengan jasa konsultan berinisial MI di dalam tabel berjudul Komposisi Keuntungan Pelaksanaan Formula E tahun 2020-2024. Studi tersebut mengklaim bahwa keuntungan selama 5 tahun dari Formula E ini sebesar 3,12 triliun. Terdiri dari pendapatan PT Jakpro sebesar 544 miliar dan dampak ekonomi yang dihasilkan dari Formula E sebesar 2,58 triliun. Di sisi lain, total biaya pelaksanaan selama 5 tahun PT Jakpro senilai 1,24 triliun. PT Jakpro menghitung keuntungannya selama 5 tahun berarti adalah 1,88 triliun. Sehingga hasil studi tersebut menyimpulkan proyek pelaksanaan Formula E layak dilaksanakan. Namun BPK menyatakan studi tersebut tidak memperhitungkan biaya hosting fee atau fee yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI setiap tahun. Sehingga hasil studi tersebut belum menggambarkan aktivitas pembiayaan secara menyeluruh, kata Anggara Wicitra. Menurut Anggara, terdapat 2 biaya yang belum dimasukkan dalam studi kelayakan. Pertama, biaya komitmen fee selama 5 tahun sebesar 122,1 juta pound sterling atau 2,3 triliun. Kedua, biaya penyertaan modal PT Jakpro untuk membayar bank garansi yang nilainya 10% setiap tahun, totalnya 890 miliar. Selama 5 tahun, total keduanya adalah 3,24 T. Apabila biaya komitmen fee dan bank garansi diperhitungkan, maka total pelaksanaan berubah dari 1,24 T menjadi 4,48 T. Jika dibandingkan total keuntungan yang diklaim sebesar 3,12 triliun, maka Pemprov DKI mengalami kerugian 1,3 T. Dengan demikian, bisa disimpulkan acara Formula E tidak layak untuk dilaksanakan. Selain itu, BPK menyoroti pandemi COVID-19 yang akan mempengaruhi dan menunda Formula E. Temuan-temuan BPK menunjukkan Pemprov DKI tidak jujur dalam menyusun studi kelayakan. Apabila studi kelayakan menghitung perlambatan ekonomi akibat pandemi, maka nilai keuntungan akan semakin kecil dan Formula E semakin tidak layak dikerjakan. Jadi, Pemprov DKI Jakarta mengklaim bahwa Formula E ini menguntungkan.
Ya tadi sudah disebut angkanya sekitar 1 triliunan lah ya untungnya. Tapi kalau kita hitung-hitung kembali karena ada komitmen fee, ada fee seperti bank garansi yang merupakan biaya-biaya yang harus dikeluarkan sebelum acara dimulai, akibatnya adalah malah kita rugi ya. Tadi disebutkan bahwa kita Pemprov DKI malah mengalami kerugian 1,3 triliun. Jadi kami dari fraksi PSI mempertanyakan bagaimana caranya Pemprov DKI Jakarta menghitung bahwa acara ini bisa untung. Karena berdasarkan hasil hitungan dari PSI, Formula E ini malah merugikan. Ya. Jadi kami patut mempertanyakan kejujuran dari Pemprov DKI Jakarta soal penghitungan profit dari Formula E ini. Apakah betul bahwa melalui acara Formula E ini kita akan mendapatkan keuntungan secara finansial? Ya. Tetapi tadi berdasarkan hitung-hitungan kami, justru Pemprov DKI Jakarta akan mengalami kerugian. Dan bahkan BPK mengatakan bahwa Formula E ini tidak dilakukan dengan studi kelayakan yang baik oleh Pemprov DKI Jakarta. Jadi pada video ini yang ingin saya sampaikan adalah pertama, kita mempertanyakan di mana uang 560 miliar tersebut. Apakah ditaruh di bank atau sudah pernah dibelanjakan atau seperti apa? Nah, itu pertama harus dijawab. Apakah uang tersebut sudah masuk ke kantong Formula E? Lalu Formula E ini panitianya diapakan uangnya? Karena kan kalau kita misalnya menggunakan uang itu untuk ditaruh di bank saja, maka bunganya bisa dinikmati oleh masyarakat melalui pembangunan. Jadi ada opportunity cost yang hilang di sana. Yang kedua, kami juga mempertanyakan legalitas dari pembayaran 560 miliar ini dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Kami mempertanyakan, kenapa tidak PT Jakpro saja yang membayar? Kita harus kembali lagi kepada perjanjian antara Jakarta dengan panitia Formula E. Siapa yang menjadi pihak yang punya kewajiban untuk melakukan pembayaran komitmen fee? Apakah Dispora yang merupakan bagian dari pemerintah daerah atau PT Jakpro? Karena ini akan mengakibatkan konsekuensi hukum yang berbeda. Nah, ini harus dijawab, pertanyaan kedua. Nah, yang terakhir, kami juga mempertanyakan studi kelayakan dari Formula E ini. Pemprov DKI Jakarta tadi mengklaim bahwa acara ini akan mengalami profit yang cukup besar, maka Formula E ini bisa dilaksanakan. Tapi berdasarkan hitung-hitungan PSI, Pemprov DKI Jakarta ini lupa untuk memperhitungkan komitmen fee dan juga biaya dari bank garansi. Kalau kita total seperti itu, maka justru kita akan mengalami kerugian sebesar 1,2-an T. Jadi yang benar yang mana? Ya. Karena berdasarkan hitungan kami, ini akan merugi. Apalagi tadi dikatakan bahwa besaran profit dari Formula E ini adalah dampak ekonomi. Nah, dampak ekonomi ini juga harus dijelaskan. Dari Formula E ini, dampak ekonominya bisa sebesar apa? Diklaim tadi bisa sampai 2 triliunan. Tapi apakah betul? Hitungannya dari mana? Nah, ini yang harus bisa dijawab oleh Pemprov DKI Jakarta. Jadi seperti itu yang ingin saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan khususnya warga DKI Jakarta bisa mengawal isu ini dengan baik ya, karena ini uang yang tidak kecil, uang yang sangat besar. Triliunan rupiah kita habiskan untuk acara Formula E ini di tengah sedang ada pandemi. Yang kedua, di tengah juga banyak janji-janji dari Pak Gubernur Anies Baswedan yang tidak dituntaskan. Lebih baik tuntaskan dulu janji-janji yang sudah pernah diucapkan ketika Pilgub DKI Jakarta, baru fokus ke hal-hal yang lain seperti Formula E ini kalau mau nanti ketika seluruh janjinya atau seluruh masyarakat DKI Jakarta sudah sejahtera. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.